Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ya, kita kembali lagi untuk perkuliahan biotek dasar. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang mikroba dalam bioteknologi. Ya. Oke. Nah, sebelum kita memulainya, apa yang menjadi harapannya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, di mana Anda dapat diharapkan mampu menjelaskan perkembangan bioteknologi berbasis mikroba ya, perkembangan bioteknologi berbasis mikroba di bidang pertanian, perikanan kelautan, industri, dan lingkungan. Maaf, ini kayaknya belum diganti. Kemudian bagaimana Anda bisa mengelompokkan beberapa mikroba berdasarkan karakteristiknya, apakah dia tergolong ke dalam bakteri, tergolong ke dalam fungi ya, tergolong ke dalam yeast maupun virus. Oke. Nah, maaf ini kayaknya belum saya ganti. Oke. Berbicara tentang mikrobial bioteknologi ya, kemarin kita sudah sedikit membahas tentang mikroba atau mikrobiologi, di mana segala macam aktivitas dari proses yang melibatkan mikroorganisme tentunya berakhir dalam bentuk sebuah produk ya. Makanya ilmu mikrobiologi ini sangat dekat ya dengan bagaimana penerapan prinsip mikrobiologi ini untuk perkembangan bioteknologi. Karena secara prinsip ya, mikroba ini sangat besar perannya dalam perkembangan bioteknologi, terutama dalam menghasilkan produk-produk unggulan dalam bidang pertanian, kedokteran, maupun di bidang pangan dan energi. Oke, nah kalau seandainya kita lihat bagaimana sejarah pengelompokan makhluk hidup, di mana kita dapat membagi ya, mengelompokkan berdasarkan urutan ribosom ya, atau apa namanya, karakteristik selnya. Ada yang prokariot dan eukariot ya, di mana seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dari para ilmuwan, sehingga ada yang menarik ya dari sel prokariot, di mana ada organisme yang bisa mampu hidup dengan kondisi yang ekstrim, sehingga dia dikelompokkan menjadi satu domain lagi ya, sehingga membentuk 3 domain yang awalnya cuma 2, prokariot dan eukariot. Nah, dengan adanya bagian dari prokariot yang dimana organismenya itu dapat hidup dalam kondisi yang ekstrim atau yang dikenal dengan archaea, Archaebacteria. Nah, pada tahun 1990, Woos dan teman-teman yang mengusulkan kategori takson baru yang disebut dengan domain ya, dan mengelompokkan organisme menjadi 3 domain seperti berikut ya. Ini Anda lihat, ini adalah semacam filogenik, artinya bagaimana kita dapat melihat kekerabatan dari suatu organisme berdasarkan kemiripannya, similaritasnya ya, homogenitasnya. Bukan homogenitas, tapi similaritas ya, similaritas itu kesamaannya, kekerabatannya. Oke, nah kalau seandainya kita lihat karakteristik dari mikroba, tentu kita membayangkan mikro, sesuatu hal yang kecil ya. Kemarin kita sudah bahas, hanya bisa mampu dilihat dengan menggunakan mikroskop ya. Apa saja, ada bakteri, fungi, protozoa, mikroalga, dan virus ya. Nah, di mana kita dapat menemukan si mikroba ini, mikroorganisme ini? Banyak ya, karena seluruh materi yang ada di bumi ini bisa dihuni oleh mikroba. Apakah itu di laut ya, apakah itu di tanah, di air, di makanan, bahkan di intestin kita sendiri ya, di hot spring ya, di bersalju, di kawah gunung Merapi, di laut dalam ya, macam-macam ya, semua mikroba bisa hidup. Oke, nah, kalau seandainya kita lihat secara mikroskopis, Anda bisa lihat ya penampakan dari mikroorganisme. Ada protozoa, ini seperti penampakan dari amuba ya, pada gambar sudut kanan
atas ya, kiri atas yaitu ada protozoa, ada yeast ya, ini adalah yeast bagian dari fungi. Ini ada alga ya, alga salah satu mikroorganisme yang berada di perairan yang banyak ya. Di perairan ada mold ya, ini mold ada kapang. Kemudian ada bakteria ya, seperti batang ya, sel berbatang atau sel berkokus atau berbentuk bola. Kemudian virus. Dan ada archaea. Archaea ini ya salah satunya mikroba yang hidup dalam kondisi ekstrim ya. Bakteri ya, tuh lebih tepatnya bakteri yang hidup dalam kondisi ekstrim. Kenapa mikroba yang menjadi satu agen yang berperan penting dalam proses pengembangan bioteknologi? Karena banyak yang sudah memanfaatkannya, terutama dalam chemical ya, penghasil senyawa, beberapa senyawa bioaktif mungkin, atau asam organik. Kemudian disease treatment ya, biofuel, biocorrosion control ya, dijadikan sebagai kontrol terjadinya korosi. Kemudian waste treatment ya, pengolahan limbah. Kemudian ada pharmaceutical testing ya, bisa dijadikan sebagai untuk obatnya. Oke. Ini beberapa penggunaan mikroba di bidang medikal atau bidang kedokteran sebagai diagnostik, terapeutik, vaksin ya. Terapeutik ini adalah protein yang bersifat membawa sebagai obat ya, protein yang berfungsi sebagai obat. Kemudian ada agriculture biotech ya, bidang plant agriculture, ada pertanian ya, kemudian ada food processing, bidang environmental ya, salah satunya di bioremediasi, kemudian preventing environmental problem ya, permasalahan lingkungan. Kemudian di industri juga dalam proses produksi energi dan new material. Dan di bidang forensik ada tes paternitas, scent investigation ya, scientific semacam ya. Kenapa nih? Kalau seandainya kita lihat secara struktur ya, ada eukariot, ada prokariot ya. Eukariot memiliki struktur kompartemen sel yang sangat komplit ya, sangat kompleks maksudnya. Sedangkan prokariot itu lebih sederhana ya. Kita termasuk adalah eukariot ya, secara sel. Oke, kita lihat secara karakteristiknya. Prokariot itu uniseluler, artinya dia bersel satu, kemudian umumnya ya lebih kecil ya ukurannya dibandingin eukariot. Tidak memiliki nukleus, dinding sel terdiri dari peptidolikan ya. Kemudian konjugasinya bisa menggunakan secara salah satunya dengan transfer DNA ya. Kemudian dapat tumbuh dalam rentan waktu 20 menit ya, binary fusion, membelah diri. Oke, secara struktur kita bisa lihat ini adalah struktur dari bakteria, di mana secara umumnya bakteri itu memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan nuklear ya. Kemudian ada beberapa bagian struktur, terutama bagian di luarnya ya, pendukungnya ada bentuk kapsul ya. Kemudian ada flagella itu sebagai alat gerak biasanya, ada villi ya untuk sebagai alat reproduksi juga ya untuk proses transfer DNA tadi juga. Kemudian ada spora, salah satu juga. Nah, ini adalah pembeda antara di mana tadi ada peptidolikan ya yang menyusun dinding sel bakteri. Nah, kita ketahui bahwasanya secara dinding sel ya kita dapat membagi bakteri itu ada gram positif dan gram negatif. Nah, ini perbedaannya itu adalah di peptidolikannya, di mana yang gram positif ini lebih tebal ya peptidolikannya itu dibandingkan dengan yang negatif. Nah, sehingga dia dapat ketika kita melakukan pewarnaan gram ya, warna kristal violet itu diserap sempurna oleh peptidolikan sehingga dia akan tertinggal ya ketika kita melakukan pencucian pun dia tetap berwarna violet atau ungu muda, ungu ya. Kemudian yang negatif itu lebih bisa terkikis ya dengan pencucian menggunakan alkohol.
Oke, nah ini adalah bentuk dari sel bakteri, ada yang koki atau kokus seperti bola ya. Nah, ada beberapa pengelompokan, ada diploid ini hanya sebatas dia itu merekat 2, 4 atau yang banyak gitu. Seperti Staphylococcus ini dia banyak ya koki. Kemudian ada basil seperti batang, Anda bisa lihat. Kemudian ada yang berflagella juga. Kemudian ada yang vibrio atau koma ya, berbentuk semacam koma. Biasanya sini bakteri jenisnya Vibrio cholera. Bentuk-bentuk dari selnya ini biasanya mempengaruhi nama dari bakteri ya. Kalau seandainya dia kokus, berarti ada Staphylococcus, berarti sudah tahu kita ini bentuknya kokus. Kemudian ada Bacillus, basil ya, berarti ini bentuknya batang. Vibrio berarti ini bentuknya koma, seperti itu. Oke, nah ini bentuk koloni secara penampakan di media pertumbuhan di laboratorium ya, ada sirkular, ada irregular, filamentos atau rhizoid ya. Oke, itu adalah bakteri ya. Sekarang kita masuk virus. Bagaimana virus kita ketahui adalah suatu agen infeksius ya, yang bersifat aseluler, tidak bersel, tetapi dia sangat mematikan ya. Benar. Sampai sekarang kita sangat merasakan bagaimana virus ini membuat pandemi besar ya secara global. Dia hanya memiliki material genetik atau DNA maupun RNA saja gitu. Jadi sangat ini. Kemudian ukurannya sangat kecil sekali, 200 sampai 300 nanomikron atau setara dengan 0,1 atau 0,2 mikrometer ya. Ini Anda bisa lihat bentuk ya, di samping ini ada yang naked virus, kemudian ada envelope virus ya, ada yang virus telanjang yang tanpa ada kapsidnya ya, mCol kapsidnya, kemudian ini yang ada protein penyelubungnya yang melindungi material genetik yang ada di dalamnya. Virus ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron ya, jadi tidak bisa menggunakan mikroskop yang lain. Oke, ini adalah struktur dari virus yang secara umum ya, dia memiliki protein selubung yang saya bilang tadi, yang kapsid ya, dan nukleokapsid, ada glycoprotein ya. Nah, glycoprotein ini adalah protein spike ya, yang seperti kunci. Ini adalah yang sebagai jembatan di mana dia bisa masuk ke dalam tubuh inang yang melalui protein spike ini ya, karena dia semacam apa ya, tentakel gitu ya. Nah, namun akan tetapi ya, virus akan menginfeksi sel hidup jika dia mengenali reseptor yang ada pada sel tersebut. Nah, siapa yang mengenali ya protein spike tadi ya? Reseptornya itu ada pada sel inangnya. Kalau kita misalkan gitu, virus SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini, dia masuk melalui sistem pencernaan kita, sistem pernapasan kita, karena ada reseptor yang dikenali di situ. Reseptor ini hanya banyak ditemukan di sistem pencernaan. Salah satunya adalah S2 ya. Angiotensin lupa saya, angiotensin apa gitu istilah ini, S2. Kemudian dia cepat bermutasi ya, namun rentan terhadap suhu yang tinggi. Oke. Dia tergolong mikroba yang kemudian fungi ya. Tadi kita bahas virus sedikit, ini fungi. Tergolong mikroba makroskopis karena hanya bisa dilihat dengan mata telanjang ya, beberapa dari fungi ini. Karena dia terutama kapang ya, karena kita dapat melihat ada miseliumnya, ada ada hifa ya, hifa, benang-benang putih. Nah, fungi ini ada yeast, kamir, kapang, dan cendawan ya. Ada 3 pengelompokan besar. Dia termasuk ke dalam eukariotik ya, karena dia bersel banyak ya. Tumbuh cepat pada kondisi yang lembab. Oke, nah ini Anda bisa lihat secara kasat mata ya, secara Anda bisa lihat adanya tempat-tempat yang lembab dipenuhi dengan benang-benang putih, itu adalah dari fungi, dari hifanya. Oke, nah bentukan hifa ini ya, kumpulan hifa ini membentuk suatu miselium sehingga dia bisa banyak ya. Nah, bentuknya memanjang, bercabang ya, macam-macam ya. Hifa itu bentuknya ada yang bersepta, ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat gitu.
ada yang sporanya di sini, tergantung dari karakteristik dari hifa tersebut. Kemudian yeast. Nah, yeast ini kalau secara penampakan morfologinya itu sangat mirip dengan bakteri ya. Kalau seandainya kita tumbuhkan dalam media pertumbuhan laboratorium, dia berkoloni juga ya. Akan tetapi pada kondisi suhu ruang di mana dia akan membentuk kapang ya, akan membentuk miselium, akan berhifa juga. Nah, yeast ya masuk ke dalam eukariot ya, dari fungi, lebih dari 105 juta spesies ada di muka bumi, kemudian sebagai sumber antibiotik yang sangat luar biasa ya, kemudian mampu pada proses pasca translasi ya, bermodifikasi ya, tumbuh dalam kondisi aerobik dan non aerobik ya. Ini contohnya adalah Visia pastoris. Oke. Kenapa harus mikroorganisme ya? Kalau seandainya kita lihat bahwasanya memang perkembangan mikroba itu sangat penting ya. Karena semua beberapa cakupan ya, proses dalam bioteknologi itu tidak terlepas yang namanya peran mikroba di situ, baik dalam bentuk fermentasi, baik dalam bentuk rekayasa genetik ya, baik dalam bentuk pembuatan vaksin, antibiotik, macam-macam itu tidak terlepas melibatkan mikroba. Oke. Kenapa harus mikroba? Ya, di mana kita lihat alasannya perkembangannya relatif cepat ya, karena dia bertumbuh dalam media pertumbuhan laboratorium ya, dengan kondisi yang kita bisa set ya, dengan lingkungan aslinya sehingga dia mampu dalam tumbuh kondisi cepat, kemudian memiliki sifat yang mudah dimodifikasi menggunakan teknik rekayasa genetik, mampu memproses bahan baku lebih cepat dibandingkan dengan organisme yang lain. Makanya dia lebih sangat menarik ya untuk diteliti. Nah, ini beberapa mikroba yang dapat hidup ya. Kalau seandainya kita lihat bakteri itu atau yeast itu mampu membelah diri dari 20 sampai 120 menit. Sedangkan mol atau alga itu 2 sampai 6 jam. Sedangkan ada beberapa tanaman ya, rumput dan lain itu 1 sampai 2 minggu. Nah, ini. Kita lihat prosesnya saja sangat cepat ya di sini untuk pertumbuhan. Nah, ini beberapa bidang-bidang bioteknologi yang banyak menggunakan mikroba. Bidang pangan itu ada fermentasi, di bidang kedokteran ada vaksin, hormon, antibiotik, terapi gen ya. Kemudian di bidang lingkungan ada bioremediasi, pengolahan limbah, dan biolisin ya, pemisahan timah ya. Kemudian penggunaan mikroba dalam produksi industri makanan ya. Kenapa kita menggunakan mikroba untuk proses itu gitu. Dimana kalau kita lihat hasilnya memiliki nilai gizi yang lebih baik tentunya gitu. Dari misalkan dari kedelai menjadi tempe ya, kemarin sudah bahas di mana tempe ini banyak enzim yang berperan di situ, ada protease ya yang dihasilkan dari si Rhizopus oligosporusnya, ada lipase ya, di mana dia akan mendegradasi mensintesis lemak menjadi asam lemak yang mudah diserap oleh tubuh, kemudian menghasilkan produk dengan rasa yang lebih baik ya. Tentu orang kalau seandainya kita lihat ada yang orang itu yang tidak suka dengan susu misalkan gitu, tetapi kalau selalu diolah menjadi yogurt, menjadi keju itu lebih dia sukai gitu. Kemudian menghasilkan produk yang nilainya jual lebih tinggi ya. Kita jual susu, kita jual keju, mana yang lebih tinggi harganya? Ya, makanan yang dihasilkan lebih tahan lama serta biaya produksinya cukup rendah karena prosesnya sangat sederhana ya dan mudah gitu. Ini beberapa contoh penggunaan mikroba dalam bioteknologi pangan ya. Ini di bidang kedokteran ya, Anda bisa baca saja, ada vaksin, ada antibiotik, ada hormon ya. Kemudian penggunaan antibiotik semakin meningkat ya, kalau misalnya kita lihat kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya kemampuan sel kelenjar kita untuk menghasilkan hormon maaf bukan ya, itu masalah yang lain. Oke, ini
mengakibatkan beberapa kasus resistensi terhadap antibiotik ya. Contohnya penyakit sifilis sudah tidak mempan lagi diobati dengan antibiotik penisilin. Hingga menyebabkan produksi antibiotik baru sangat diperlukan. Hal ini perlu teknologi DNA rekombinan ya untuk mendesain sebuah antibiotik yang mampu bekerja terhadap orang-orang yang resisten terhadap antibiotik tersebut. Oke, kemudian ada vaksin di sini. Vaksin yang dilemahkan dari mikroba itu sendiri, kemudian ada yang dimatikan mikrobanya, inaktif vaksin. Kemudian ada subunit vaksin, kita ngambil struktur atau genetiknya. Kemudian ada mikroba dari DNA-nya ya, semacamnya. Oke, penggunaan mikroba pada lingkungan ya, pemanfaatan limbah seperti molase nih, molase dari limbah fermentasi mikroba menggunakan molase itu dapat menghasilkan alkohol yang tinggi. Kemudian ada biogas, karena beberapa peran serta mikroba di sini, terutama mikroba metanogen ya, bakteri metan yang menghasilkan gas metan, bioremediasi. Oke, ini adalah bakteri dalam bidang genetic engineering. Tentunya di sini kemampuan bakteri dapat menangkap DNA ya, mengambil DNA dari lingkungan sehingga dia dapat membawa ya, dijadikan sebagai agen yang perantara untuk mentransfer DNA antara satu organisme ke organisme yang lain. Nah, namun hanya bakteri yang kompeten saja, nih sel yang kompeten ya, yang dapat menerima DNA tersebut. Oke, nah ini adalah dalam bidang genetic modifying of plants ya, atau pada tumbuhan, di mana kita menggunakan mikroba juga untuk mentransfer DNA asing tadi. Ini edible vaksin ya, di mana kita dapat menciptakan suatu tanaman yang sudah mengandung vaksin atau yang dikenal dengan edible vaksin. Kemudian beberapa mikroba itu mampu menghasilkan metabolite ya, yang berguna ya, yang banyak manfaatnya, seperti ini beberapa pelarut asam organik ya, ada aseton, butanol, alkohol, kemudian ada antibiotik, enzim, ya, ada macam-macam. Oke, sekian saja dari pertemuan keempat bioteknologi dasar kali ini. Saya rasa Anda cukup paham. Silahkan dibaca modulnya dan dikerjakan tugasnya. Sekian saja dari saya. Salam sehat, stay healthy dan at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.